teman-teman agro. Ini saya Jan Albert dari Jan's Nursery Bogor. Di sini tuh ada Sansevieria, kaktus, dan juga aroid. Aroid sendiri tuh lebih ke dedaunan gini ya. Jadi yang masuk ke aroid pun sebenarnya ada beberapa jenis. Salah satunya itu ya philodendron, terus anthurium, aglonema, monstera, syngonium, dan juga ada beberapa jenis lain lagi. Perbanyaknya itu dengan perbanyakin ya, jadi dipotong-potong. Jadi tiap daun itu dia punya mata tunas. Nah, jadi biasa kita potong-potong setiap daunnya, itu nanti dia bisa keluar tunas sendiri. Dari satu daun itu keluar mata tunas, nanti dia akan jadi pohon baru lagi kalau dipotong. Kalau propagasi sih kita biasa potong, terus kita bisa ada beberapa media juga ya, bisa ada yang dipotong pakai air, nanti dia berakar terus bertunas, ataupun bisa juga langsung ditanam di tanah. Tapi untuk saat ini sih kebanyakan kita langsung tanam di tanah sih. Cuman pakai media memang harus yang poros. Kalau misalnya medianya itu terlalu banyaknya penair, takutnya busuk. Soalnya kan si batangnya masih luka habis dipotong. Nah, ini untuk aroid ini biasa tuh tiap daun itu dia ada mata tunasnya. Kalau di syngonium itu ada di dalam daun ini nih. Jadi kita kalau untuk motong itu tuh kita harus di antara dua daun. Nah, misalnya nih, ini kan daun satu, daun kedua. Kita motong tuh harus di tengah-tengah sini nih, supaya si mata tunas ini tuh nggak kepotong. Jadi contoh, misal ini nih, kita potong di sini. Nah, ini kalau udah dipotong gini, ini si bekasnya itu tuh bisa dikasih betadin ataupun didiamin dulu aja. Jadi kita lap nih, kita diam dulu supaya agak kering. Setelah kering, dia itu bisa langsung ditanam di tanah ataupun bisa pakai air. Jadi kita taruh di air, kasih B1, nanti dia akan tumbuh akarnya, baru kita tanam di tanah. Sedangkan untuk philodendron, dia pun sama nih. Jadi dia lebih kelihatan sih ada mata tunasnya. Ini contohnya nih, kalau di philodendron ini kelihatan di mata tunas. Jadi dia seperti ngejendol gini. Nah, ini jangan sampai kita motong si mata tunasnya. Takutnya mata tunasnya kepotong, malahan dia nggak bisa tumbuh. Jadi kita harus cek dulu, ini ada mata tunas di sini. Ini pun atasnya kita cek juga nih. Atasnya harusnya ada mata tunas lagi di sekitar sini. Nah, jadi kita motongnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini nih. Nah, ataupun bisa agak ke bawah supaya ada akarnya ya. Nah, di sini deh. Pokoknya si mata tunas ini jangan sampai kepotong nih. Ini tinggal dicek-cek supaya akarnya nggak putus. Nah, kalau akarnya udah jalan gini, ini bisa langsung ditanam nih, dia langsung tumbuh. Nah, akarnya udah jalan. Jadi kita tinggal keringin lukanya dulu sebentar, baru kita tanam. Nah, nanti dia di yang bawah ini sebutannya itu seperti daun pancing ya. Jadi sini tuh jadi daun pancing nih. Nah, dia nanti dari mata tunas ini, nanti dia akan keluar lagi daun baru lagi. Jadi nanti akan keluar seperti ini lagi. Cuman memang butuh waktu, dia akan bertumbuh kembali. Ini contoh propagasi dari aroid. Kalau untuk philodendron dan monstera itu mungkin sekitar ada yang seminggu sampai sebulan itu baru kelihatan mata tunasnya gitu ya. Saya awalnya itu kan mata tunas itu cuma kelihatan kayak ngejendol gitu, jadi apa ya, kayak bisul lah, kayak jerawat gitu kalau kelihatan.
Tapi untuk sampai nanti dia keluar tunas jadi daun baru, itu butuh waktu juga. Kurang lebih bisa ada yang seminggu sampai sebulanan. Terutama itu memang harus diperhatiin tuh tempatnya dulu. Jadi intensitas cahaya, terus suhunya, terus kedua itu media. Jadi media tanam juga tuh sangat-sangat penting. Nah, untuk intensitas cahaya tanaman itu tuh paling minimum per hari itu dapat kena matahari itu 4 jam per hari. Itu minimum untuk tanaman supaya dia bisa tumbuh bagus. Tapi di sini kena matahari pun bagusnya nggak langsung matahari langsung ya. Jadi kalau teman-teman itu biasa di kebun itu dia di bawah pohon rindang, jadi agak shading gitulah. Atau bisa juga pakai paranet. Jadi kita biasa pakai mungkin 60% atau 80% kalau untuk aroid biar nggak kebakar daunnya. Sedangkan untuk media itu tuh harus benar-benar poros. Jadi dia tuh seneng yang lembab tapi nggak nyimpen air gitu. Jadi dia tuh harus pas disiram langsung ngocor tuh air keluar. Kalau misalnya air itu terlalu banyak ngendep di pot, itu takutnya akarnya pada busuk. Maka itu jadi butuh bisa pakai pakis. Cuma karena pakis saat ini memang udah susah ya, sulit juga kan dilindungin. Jadi kebanyakan teman-teman tuh bisa pakai andam ataupun bisa pakai bebatuan, mungkin seperti pumis itu batu apung, ataupun bisa juga pakai perlit. Itu salah satu campuran supaya si media itu poros. Kalau pupuk biasa tuh minimum seminggu sekali. Itu biasa pupuk cair ya. Jadi kita bisa semprot ke daun ataupun disiram ke media. Tapi kalau misalnya pupuk yang slow release itu bisa juga, mungkin seperti Osmocot atau Dekastar, ataupun ada yang bagus itu Dinamit. Nah itu biasa kalau nggak salah sih ada yang 3 bulanan atau 6 bulanan. Jadi biasa per 6 bulan mungkin sekalian kita ganti media, bisa juga ditambahin lagi tuh pupuk slow release itu. Jadi si tanaman nggak akan kekurangan zat hara karena dia slow release, keluar pelan-pelan si pupuknya. Biasa yang lebih sering mungkin B1 ya. Jadi B1 itu buat tanaman yang habis dipropagasi ataupun tanaman yang baru dikirim-kirim, baru datang kan kadang stres tuh dia kurang air ataupun lama di packingan. Nah itu bisa pakai B1. B1 itu tiap hari pun sebenarnya nggak masalah. Jadi disemprot, dikasih ke akarnya ataupun disemprot ke daun. Sedangkan untuk vitamin-vitamin lain itu tuh mungkin bisa 3 hari sekali ataupun seminggu sekali. Itu bisa ada yang alami mungkin seperti pupuk kandang ataupun ada air kencing kelinci, kadang itu bagus juga. Atau yang buatan itu seperti NPK, itu istilahnya itu bisa juga seminggu sekali lah udah cukup. Bahan dasarnya itu sekam, itu biasa sekam mentah, terus bisa pakai campuran andam, terus pakai pakis, terus ada tambahan perlit maupun itu batu apung. Itu bisa juga ditambahkan dengan kompos. Kompos itu pun bisa macam-macam, bisa ada daun bambu, daun mahoni, ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk pupuk kandang sendiri bisa boleh dicampur. Cuman kadang memang kalau dia nggak difermentasi dengan baik itu jadi ada kutu-kutu ataupun fungi atau segala macam. Jadi ya kita kadarnya dikit aja dikasih ya ke pupuk kandang. Serangga, ulet, itu kan langsung kelihatan tuh. Jadi dia bisa makanin daun, jadi cacat segala macam. Terus bisa juga jamur. Jamur juga tuh bikin tanaman itu
jadi cacat, kadang kayak titik-titik kayak cacar, itu cendawan segala macam. Terus bisa juga kutu itu ada kutu putih atau kutu yang di akar, itu spider mite. Nah, kutu juga tuh kadang kita nggak ngelihat, tapi ternyata tanaman itu bisa langsung kisut lah atau apa. Terus dicek ulang tuh, jadi dibongkar, dicek akarnya ada kutu atau enggak, itu dibersihkan. Biasa media dibersihin semua, direndam, bisa pakai fungisida campuran sama insektisida. Jadi itu si tanaman itu bisa sembuh kembali lah, jadi dibuang tuh, dimatiin semua funginya ataupun insek-inseknya itu. Untuk perawatan pun sebenarnya memang bagus ya, itu rutin dikasih fungisida maupun insektisida, itu kurang lebih seminggu sekali juga. Jadi bisa ditaburin, mungkin kalau insektisida itu tabur bisa pakai furadan ya contohnya. Terus kalau bisa juga disemprot sistemnya, itu fungisida sendiri ada Antrakol, Skor, ataupun merek-merek lainnya. Sedangkan untuk insek itu biasa bisa pakai Kurakron, itu kita harus rutin disemprot supaya si insek maupun si fungi itu bisa preventif ya, jadi bisa dikurangin deh, jangan sampai terjadi tanaman itu tuh sakit karena fungi ataupun rusak karena si inseknya itu. Sebenarnya pertama kali ya itu ya, jadi harus diawali dengan memang kita hobi dulu, kita suka dulu. Kalau kita suka, jadi kita mau merawatnya memang benar-benar pakai hati, dan juga untuk belajar pun gimana cara perbanyak segala macam, kita lebih happy karena memang kita dasarnya hobi, kita suka. Terus untuk kalau mau usaha ke tanaman pun ya sebenarnya sama aja sih, yang penting usaha jujur ulet. Jadi kita harus rajin kan, kita perbanyak tanamannya, rajin juga kasih pupuk, kasih obat-obatan. Nah, sedangkan untuk pemasaran pun kita pun harus ulet tuh. Jadi kita harus pelan-pelan nawarin, atau enggak kita upload tanaman-tanaman yang lucu-lucu. Kadang orang, lucu ya ada tanaman yang kayak gini, kayak gitu. Jadi mulai ya, kepada teman-teman yang sudah menonton video dari Agrosin ini, terima kasih karena sudah menonton video ini hingga selesai. Dan juga untuk yang mau melihat-lihat koleksi ataupun teman-teman dari nursery saya ini, bisa lihat di sini. Ini ada Instagram, ada Kaktusku, Filoku, Canaplants, dan juga untuk Facebook kita ada Just Nursery. Untuk yang mau main kesini pun atau mau nanya-nanya, bisa langsung janjian lewat Instagram atau Facebook. Pasti akan dijawab juga. Terima kasih.